Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Prianto dari Teknik Elektronika 3C, Politeknik Negeri Cilacap, nomor induk mahasiswa 18030105. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan untuk persiapan produksi insinerator. Ya, yang pertama ini adalah produk insinerator. Nama produk atau merek yang saya ambil itu adalah Runtahtech. Kemudian jenis produk saya lebih condong ke arah produksi atau barang. Kemudian pembakaran ini adalah fungsi dari insinerator, yaitu pembakaran untuk mengolah limbah padat yang mengonversi materi padat sampah menjadi materi gas dan abu atau bottom ash and fly ash untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan gas yang lainnya. Nah, ini saya mengambil dari itu, ada referensi di bawah. Kemudian yang kedua, spesifikasi produk. Nah, untuk produk saya ini menggunakan sistem IoT yang digunakan untuk menampilkan LCD atau data di Android, dan dipasangkan juga LCD untuk yang ditampilkan pada alat tersebut. Alat ini menggunakan microcontroller Arduino dan menggunakan komponen lainnya seperti sensor MQ, dan menggunakan ESP8266 sebagai serial komunikasi dari alat ke Android. Itu bawah juga masih ada referensi ya. Kemudian lanjut. Yang ketiga, target konsumen dan kompetitor. Untuk target konsumennya saya lebih arah ke rumah sakit, kemudian dinas kebersihan, TPA, dan masyarakat. Kemudian kompetitor itu adalah BET, kemudian pupuk ujang. Kemudian yang keempat, brand positioning dan karakteristik brand. Melakukan pembuktian bahwa alat ini merupakan alat yang berguna untuk mengurangi penimbunan sampah, terutama di tempat pasar yang pastinya banyak sampah yang tertimbun sampai menimbulkan bau menyengat. Dengan adanya alat insinerator bisa mengurangi masalah tersebut. Kemudian karakteristik brand, saya lebih menggunakan Android untuk menampilkan hasil atau data yang terbaca dengan jarak jauh. Kemudian nama brand saya ambil Runtah Technology. Slogan brand bersih, bebas polusi dan bermanfaat. Kemudian ini adalah logo atau lambang dari produk saya. Runtah dalam bahasa Indonesia itu adalah sampah. Kemudian sayap berwarna hijau menandakan segar. Gambar dua lingkaran saling mengarah artinya bahwa sampah dapat digunakan sebagai bahan lainnya, atau di sini saya lebih cenderung ke pupuk. Tulisan tech merupakan teknologi. Kemudian yang terakhir ini cara untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Yang saya lakukan itu mempresentasikan, ya, bersosialisasi dengan masyarakat menggunakan alat dan komponen yang modern sehingga konsumen dapat merasakan kepuasan dari segi masa itu adalah tahan lama, kemudian cara kerja alat, dan mudah digunakan di masyarakat yang masih pendek akan teknologi, kemudian memberikan member sebagai bukti pelanggan. Ke rancangan biaya. Nah, ini adalah penentuan harga pokok penjualan insinerator. Yang pertama adalah direct material. Direct material ini merupakan komponen atau bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan alat yang terlihat pada alatnya seperti ini. Ini ada beberapa 18, dan kemudian yang ini adalah harga satuan, kemudian volume itu jumlah yang kita beli. Kemudian ini adalah total direct materialnya. Indirect material, ini ada lem besi, cat besi, elektroda. Ini ya masih sama harga satuan, ini satuannya pieces, kemudian volume ini yang kita gunakan, jumlah ini ya. Kemudian juga ada biaya tenaga kerja. Dalam biaya tenaga kerja ini saya bagi menjadi 4: mekanik, electrical, helper, dan marketing. Kemudian yang keempat adalah biaya overhead pabrik, packing kayu, plastik penampung limbah. Nah, ini jumlahnya ya di bawah. Ada total BOP biaya penolong, total BOP indirect labor. Yang labor itu indirect labor, cleaning service, dan satpam. Kemudian biaya pemeliharaan.
pemeliharaan ini ya, untuk memelihara yang mungkin saya dapat dipelihara itu alatnya. Yang pertama itu incinerator, kemudian mesin grinder, mesin las, mesin bor. Ini untuk yang akan dirawat seperti ini. Kemudian ini adalah biaya total, ini ya 2%. Kemudian ini adalah konversi dari penjualan tadi, pembuatan. Kemudian ini harga pokok yang telah kita konversikan dari biaya total kita. Laba per produknya itu sekian. Seperti ini. Bisnis model canvas ini ya. Ini design for Runtah Tech Production, kemudian designed by Anggi Aprianto. Ini data atau tanggal pembuatan, kemudian versinya versi Taiwan. Kemudian key partners. Nah, partners ini merupakan partner yang mungkin kita diajak bersatu atau diajak berkolaborasi ya. Ini rumah sakit pasti. Rumah sakit itu kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Kemudian PT Perkasa Multindo ini merupakan PT pembuatan blower. Dalam incinerator ini pasti ada yang namanya komponen blower. Nah, kita pasti harus mengajukan pekerjasama dengan PT tersebut. Kemudian figuran artis. Nah, ini untuk apa ya? Untuk mengiklankan brand kita atau produk kita yang akan kita informasikan ke para konsumen. Ini adalah figuran. Kemudian kantor pemerintahan. Nah, ketika kita membuat suatu produk, kemudian kita membuat PT, pastinya kita perlu yang namanya surat izin dan lain-lain. Itu kita pasti ke pemerintahan. Kemudian pasar, puskesmas sama seperti rumah sakit. Kemudian toko elektronik. Nah, toko elektronik ini juga sangat penting ya, karena dalam pembuatan ini produk ini juga pasti ada komponen-komponen elektronik juga. Kemudian kantor TPA atau tempat penampungan akhir. Kayak aktivitas yang saya lakukan adalah melakukan promosi, bekerja sama dengan perusahaan yang benefit atau yang sudah tinggi, dan melakukan pembaruan alat baik sistem maupun fisik. Nah, semisal kita sudah memproduksi versi pertama, kemudian kita melakukan pembaruan lagi untuk lebih baik dari sistem maupun fisiknya. Kemudian value proposition, memberikan kartu garansi alat, menunjukkan bahan baku yang berkualitas, menunjukkan cara menggunakan dengan aman. Ini adalah tutornya untuk menggunakannya itu bagaimana. Kemudian customer relationship, customernya itu pemasangan poster dan baliho di jalan, memposting produk di media sosial, membuat iklan di YouTube, mengadakan sosialisasi. Kemudian customer segment, masyarakat merupakan tujuan kami untuk dijadikan pelanggan, dan di tempat keramaian terutama rumah sakit, misalkan di masyarakat pasti masih banyak yang namanya sampah domestik atau limbah rumah tangga yang berserakan, dan di rumah sakit pastinya sangat penting karena peralatan medis hanya sekali pakai, dan setelah terpakai harus dengan cara dibakar untuk menghilangkan zat kimia yang ada di bekas peralatan medis. Kemudian key research itu lebih ke orang yang misalkan pembuatnya, terus penjaganya yang lain-lain. Itu mekanik, installer itu elektroniknya yang merangkai atau merancang kelistrikannya. Kemudian helper, satpam, marketer, promoter, dan operator genset. Kemudian channel, kita harus channels itu untuk mendistributorkan. Nah, di sini juga ada sales, kemudian toko alat online dan offline. Kemudian tim distributor. Nah, ini ya untuk menginformasikan ke orang lain. Distributor, sales juga. Kemudian cost untuk pembiayaannya. Biaya tenaga kerja, biaya modal alat dan bahan, biaya perawatan, biaya promosi, biaya distributor, biaya garansi alat. Nah, misalkan pada produksi ini kan butuh namanya garansi ya. Jadi ini bisa digaransikan. Kemudian revenue stream, laba penjualan, sponsor, dan iklan. Ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.